Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi web Rizky Rental PS, yaitu CMS sederhana untuk membantu pengelolaan rental PlayStation mulai dari data unit PS, data pelanggan, transaksi rental, proses pengembalian hingga laporan pendapatan. Aplikasi ini dibangun menggunakan Java Web, JSP, dan Servlet, dijalankan di Apache Tomcat, serta menggunakan MySQL sebagai basis data. Tampilan antarmukanya dibuat colorful dan user-friendly agar mudah dipakai pada operasional harian. Pada sistem ini tersedia dua role pengguna, yaitu admin memiliki akses penuh terhadap semua menu, termasuk manajemen user dan penghapusan data tertentu. Yang kedua, pegawai, fokus pada operasional harian seperti melihat data, membuat transaksi rental, proses pengembalian, dan melihat laporan. Namun untuk beberapa aksi sensitif, misalnya penghapusan data, akses pegawai dibatasi. Pembagian role ini dibuat agar pengelolaan sistem lebih aman dan sesuai pembagian tugas. Di awal pengguna masuk ke halaman login. Di sini saya mengisi username dan password, lalu klik tombol login. Secara fungsional, halaman ini melakukan proses autentikasi ke database. Jika data benar, sistem membuat session agar pengguna tetap login selama menggunakan aplikasi. Jika data salah, sistem menampilkan pesan kesalahan supaya pengguna bisa mencoba kembali. Untuk kebutuhan demo, saya akan login sebagai admin terlebih dahulu. Seluruh fitur bisa ditampilkan. Setelah login, saya diarahkan ke dashboard. Halaman ini berfungsi sebagai ringkasan cepat kondisi rental saat ini. Di bagian statistik, sistem menampilkan informasi seperti jumlah unit PS yang tersedia, jumlah unit PS yang sedang dirental, jumlah transaksi yang sedang berjalan atau tercatat, dan ringkasan data lain yang relevan untuk monitoring. Selain itu, biasanya terdapat aksi cepat untuk mempercepat pekerjaan, misalnya tombol menuju tambah data PS, data tambah pelanggan, rental baru, atau akses laporan. Selanjutnya saya masuk ke menu data PlayStation. Di halaman ini terdapat tabel daftar unit PlayStation yang tersimpan di database. Kolom yang ditampilkan umumnya meliputi tipe PS, misalnya PS3, PS4, atau PS5, kode unit, kondisi, harga sewa per jam, status atau tersedia di rental, serta catatan, contohnya daftar game atau keterangan tambahan. Saya klik tombol tambah PS. Di form ini saya mengisi tipe PS, kode unit, kondisi, harga per jam, status awal biasanya tersedia, dan catatan. Setelah itu saya klik simpan data, langsung muncul di tabel. Berikutnya saya coba edit salah satu unit,
Misalnya saya ubah kondisi atau catatan game, lalu simpan sistem memperbarui data di database tanpa perlu input ulang dari awal. Sebagai admin, saya juga bisa menghapus unit PS jika sudah tidak digunakan. Biasanya sistem menampilkan konfirmasi agar tidak terjadi salah hapus. Sekarang saya masuk ke menu data pelanggan. Halaman ini berisi daftar pelanggan yang pernah mendaftar atau melakukan rental. Data pelanggan yang dicatat meliputi nama, nomor HP, alamat, dan tanggal daftar. Data ini penting karena dipakai saat transaksi rental, sehingga admin atau pegawai tidak perlu mengetik ulang data pelanggan setiap kali transaksi. Saya klik tambah pelanggan, isi data pelanggan, lalu simpan. Jika ada perubahan nomor HP atau alamat, saya bisa edit data pelanggan, lalu simpan perubahan. Sebagai admin, saya dapat menghapus data pelanggan tertentu jika diperlukan dengan tetap memperhatikan konsistensi data transaksi yang sudah tercatat. Berikutnya, saya masuk ke menu transaksi rental. Menu ini adalah inti operasional karena digunakan untuk mencatat proses penyewaan unit PlayStation. Di halaman daftar transaksi, sistem menampilkan tabel transaksi yang berisi informasi seperti nama pelanggan, unit PS, tanggal rental, jam mulai, durasi, dan status transaksi, misalnya ongoing atau selesai. Saya klik tombol rental baru. Di form ini saya memilih pelanggan dari drop-down atau data diambil dari tabel pelanggan. Memilih unit PS dari drop-down biasanya yang statusnya tersedia. Menentukan tanggal rental dan jam mulai. Mengisi durasi sewa atau dalam jam. Setelah klik simpan, sistem akan mencatat transaksi ke database, menetapkan status transaksi menjadi sedang berjalan, dan yang paling penting mengubah status unit PS menjadi di rental agar tidak bisa dipilih untuk transaksi lain secara bersamaan. Dengan mekanisme ini, pencatatan menjadi rapi dan ketersediaan unit bisa dipantau otomatis. Selanjutnya, saya masuk ke menu pengembalian. Menu ini digunakan saat pelanggan mengembalikan unit setelah selesai bermain. Di halaman ini,
Sistem menampilkan daftar rental aktif yang belum selesai. Saya pilih salah satu transaksi, lalu klik proses atau tombol sejenis. Pada proses pengembalian, sistem menghitung total biaya berdasarkan harga per jam dari unit PS dikalikan durasi sewa atau jam yang tercatat. Jika pengembalian melewati waktu seharusnya, sistem menambahkan denda keterlambatan sesuai aturan yang diterapkan. Pada aplikasi ini, denda diset sebesar 5.000 per jam keterlambatan. Setelah disimpan, sistem akan memperbarui status transaksi menjadi selesai, penyimpanan jam atau tanggal kembali, total biaya dan denda, serta mengubah status unit PS kembali menjadi tersedia sehingga dapat dirental kembali untuk pelanggan berikutnya. Berikutnya saya masuk ke menu laporan. Fitur ini digunakan untuk melihat rekap transaksi dan pendapatan pada periode tertentu. Pada bagian filter periode, saya memilih tanggal mulai dan tanggal akhir, lalu klik tombol filter. Setelah itu, sistem akan menampilkan ringkasan total transaksi pada periode tersebut, total pendapatan, akumulasi total biaya, plus denda jika ada, serta detail transaksi dalam bentuk tabel untuk keperluan pengecekan. Fitur laporan ini bermanfaat untuk evaluasi bisnis, pembuatan catatan keuangan, dan membantu pengambilan keputusan. Misalnya menentukan kebutuhan pengambilan unit PS. Sekarang saya masuk ke menu manajemen user yang hanya tersedia untuk admin. Menu ini digunakan untuk mengelola akun pengguna yang dapat mengakses sistem. Di halaman daftar user biasanya terdapat informasi seperti username, nama lengkap, role, dan status akun. Saya klik tambah user, lalu mengisi username, password, nama lengkap, role, dan status. Fitur ini penting agar admin bisa membuat akun pegawai baru tanpa harus mengubah kode program. Jika ada perubahan data, misalnya nama lengkap atau role, admin dapat melakukan edit user. Admin dapat menghapus atau menonaktifkan user untuk menjaga keamanan sistem, misalnya ketika pegawai sudah tidak bekerja lagi. Agar terlihat perbedaan hak akses, selanjutnya saya logout dari admin, lalu login kembali pegawai. Sebagai pegawai, saya masih dapat mengakses dashboard, melihat data PS dan pelanggan, membuat transaksi rental, dan memproses pengembalian, serta melihat laporan. Namun, beberapa aksi yang beresiko seperti hapus data biasanya dibatasi untuk menjaga integritas data. Pembatasan ini menunjukkan bahwa sistem menerapkan kontrol akses berbasis role sehingga lebih aman dan sesuai prosedur kerja. Sebagai penutup, aplikasi rental PS ini dirancang sebagai CMS sederhana, namun fungsional untuk mendukung operasional rental PlayStation. Fitur ini yang disediakan mencakup pengelolaan unit PS, pengelolaan pelanggan, transaksi rental, pengembalian dengan perhitungan biaya dan denda, laporan pendapatan berbasis periode, serta manajemen user, pengaturan akses admin dan pegawai. Demikian demo aplikasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,